Saya mulai dulu Pak dengan menyampaikan seperti ini. Sebagian orang lebih tertarik melihat bungkusan daripada isi. Dan kalau ditanyakan sebetulnya yang penting itu bungkusnya atau isinya. Iya, kalau dikatakan lebih penting berarti memilih. Kayaknya lebih penting itu isinya kan. Saya berikan contoh. Tadi yang kita kerjakan ini Pak, sebelum pengajian sembahyang tadi, kata sembahyang itu kalau dilihat bungkusnya, sembahyang, sembahyang itu dari bahasa Sanskerta. Hyang itu Tuhan dalam bahasa Sanskerta. Orang Hindu kan menamai Tuhannya Sang Hyang Widi. Jadi kalau bungkusnya dilihat, wah, tidak boleh itu sembahyang. Yang boleh salat saja. Tapi mau istilah salat, mau istilah sembahyang, semua digunakan dan biasa-biasa saja Pak. Karena kita paham bahwa yang terpenting bukan persoalan istilahnya, tapi yang terpenting adalah isinya. Meskipun digunakan kata sembahyang, dan terbukti Pak dalam bahasa daerah yang diserap itu kan kata sembahyang. Apa bahasa Bugisnya apa Pak? Sembahyang. Iya kan? Sembahyang. Sama bahasa saya orang Mandar Pak, sembahyang. Dia dari kita sembahyang semua Pak. Tapi tidak pernah itu dipersoalkan bungkusnya, karena persoalan kata-kata itu bungkusan. Yang terpenting adalah isi, mana yang terkandung di dalamnya. Dari situ pendekatannya masuk kepada tasawuf. Jadi sebetulnya yang lebih utama bukan persoalan istilah kata yang digunakan, tapi makna apa itu ilmu tasawuf sebetulnya. Saya tadi sudah sebutkan bahwa tasawuf adalah ilmu yahtammu bi martabatil ihsan. Ilmu yang fokusnya pada martabat ihsan. Bagaimana supaya kita beribadah kepada Allah seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakin kita dilihat Allah. Karena ini Pak tidak dibahas dalam fikih. Tidak dibahas dalam fikih. Khusyuk itu bukan bahasan fikih. Bukan kitab-kitab fikih. Dibahas nggak tentang khusyuk? Bukan ranahnya fikih itu khusyuk. Ini ranahnya tasawuf. Ya. Kalau di fikih yang dibahas bagaimana supaya ibadah sah. Ibadah itu tidak batal. Tapi kalau dalam tasawuf bukan sekedar sah, tapi bagaimana supaya ibadah itu baik. Karena tidak semua ibadah yang sah itu baik. Contoh, kadang-kadang ada orang fokusnya ke fikih. Kalau salah, bagaimana supaya pokoknya ini bahu menyentuh bahunya orang, ini kaki menyentuh. Fokusnya ke situ. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana hati kita ini khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu Pak ya. Sekarang saya masuk tentang istilah tasawuf. Istilah ini tidak digunakan di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in. Kenapa demikian? Karena tidak ada sebutan yang paling mulia bagi orang-orang yang hidup di masa Nabi dibandingkan istilah sahabat. Itu istilah paling mulia itu bagi orang yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibandingkan misalnya disebut mufassir, dibandingkan disebut muhaddis, dibandingkan disebut faqih, dibandingkan disebut sufi, yang paling mulia dari semua sebutan bagi orang yang hidup di masa Nabi itu adalah sahabat. Mereka misalnya tidak disebut secara khusus, ini wali Allah ini wali. Tidak disebut secara khusus, karena bagi mereka yang paling mulia itu ketika disebut sahabat. Itu istilah yang paling mulia bagi mereka. Inilah penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf. Dan kitab inilah yang dipandang sebagai kitab pertama yang sistematis membahas tentang tasawuf. Maka Imam Al-Qushairi oleh banyak ulama disebut sebagai wadi, peletak dasar dari ilmu tasawuf. Tapi kalau kita mau lihat makna
secara kebahasan dari kata tasawuf banyak pendapat yang dikemukakan ulama. Di antaranya diuraikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, penghulunya para wali, qaddasallahu sirrah, di dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari kata safa, dari kata suci, karena tadi orientasinya mensucikan hati. Ada yang menyebut tasawuf itu dari kata saf barisan, karena mereka selalu berusaha berada di barisan terdepan dalam melaksanakan perintah Allah, dan juga karena mereka kokoh seperti yang disebut di dalam Al-Quran, ada ka'annahum bunyanun marsus. Ada juga yang mengatakan bahwa tasawuf itu dari bahasa Yunani, Sophia, artinya kebijaksanaan, cinta akan kebijaksanaan. Ada menyebut wol, bulu binatang, karena dulu Pak, kain wol itu pakaiannya orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan. Beda sekarang, orang kaya justru yang memakai. Jadi ini kain wol yang kasar. Nah, ada juga yang menyebut, ini Syekh Mutawalli Sahrawi dalam salah satu ceramahnya beliau mengatakan begini, bahwa seorang sufi itu safallaha, dia mensucikan Allah, fasafahullah, maka Allah mensucikannya, fasara sufiya, maka jadilah dia seorang sufi, yaitu orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sama dengan tazkiyatun nafs? Ada irisannya tapi tidak sama persis. Tazkiyatun nafs mensucikan jiwa. Kalau tasawuf itu bukan sekedar jiwa, qalbu, ruh juga. Istilah qalbu, istilah nafs, dan istilah ruh itu masing-masing punya makna tersendiri. Kalau tasawuf ini lebih kepada ilmu ruhani, ilmu tentang ruh, bukan sekedar nafs. Jadi memang banyak Pak yang membahas itu, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Sekali lagi, bukan sekedar itu saja. Tasawuf lebih luas daripada tazkiyatun nafs. Jadi kalau misalnya ada yang keberatan dengan menggunakan istilah tasawuf karena memandang tidak digunakan yang di masa Nabi SAW, sekali lagi yang terpenting itu bukan pada persoalan bungkusnya istilah yang digunakan, tapi pada isi kandungan makna dari ilmu tersebut. Mungkin itu, wallahu a'lam.